Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqala azza min qa'il subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah seluruh amaliyah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, mulai dari siamu Ramadan, salatut tarawih, tadarus Al-Quran, qiyamul lail, dan berbagai bentuk ibadah-ibadah yang lain bisa kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini dengan baik dan lancar, semata-mata merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap nanti di akhir bulan suci Ramadan, di 10 terakhir bulan suci Ramadan ini, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu dengan Lailatul Qadar, dan keluar dari bulan suci Ramadan ditakdirkan oleh Allah bisa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bisa dipertemukan lagi bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti di yaumul qiyamah kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat pernah berpesan kepada Abu Dzar Al-Ghifari tentang bagaimana kita ini menjalani kehidupan. Di dalam hadisnya, ya Aba Dzarrin, ya Aba Dzarrin, jaddidis safinah fa innal bahra amik. Jaddidis safinah fa innal bahra amik wa khudhiz zada kamilan fa innas safara ba'id wa khaffifil khimla fa innal aqabata ka'ud wa akhlisil amala fa innan nakida basir. Ada 4 pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari, termasuk juga ini menjadi pesan bagi kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menjalani kehidupan. Pesan yang pertama adalah jaddidis safinah fa innal bahra amik. Perbauilah niatmu, perbaruilah perahumu, karena sesungguhnya lautan itu sangat dalam. Yang dimaksud perahu, yang diumpamakan dengan perahu di sini adalah niyah. Jaddidin niyah. Selalu perbaikilah niat kamu. Karena niat yang diumpamakan seperti perahu yang ditasbihkan, kalau dalam ilmu balaghah, yang ditasbihkan dengan perahu ini, inilah yang akan menggotong dari seluruh amal yang kita lakukan dalam sehari-hari. Jangan sampai kemudian niat yang kita sampaikan di awal kita melaksanakan sesuatu itu bocor. Jangan sampai perahu yang diumpamakan niat yang itu menggotong dari seluruh bangunan amal itu menjadi bocor. Kita bisa membayangkan kalau kemudian perahu berlayar membawa penumpang yang banyak, kemudian perahu itu rusak, perahu itu bocor, maka akan tenggelamlah. Maka akan tenggelamlah perahu dan seluruh penumpangnya itu. Maka akan hancurlah bangunan amal yang kita lakukan dalam keseharian kita, kalau kemudian niat kita ini menjadi rusak dalam menjalani tugas-tugas kehidupan. Itu yang pertama.
Maka sekali lagi para pemirsa, jangan sampai kemudian kita meninggalkan niat. Jadi niat itu adalah innamal a'malu binniyat. Karena sesungguhnya bernilai dan tidaknya amal yang kita lakukan, sah ataupun tidaknya amal yang kita lakukan itu sangat ditentukan oleh niat. Maka niat ini dalam perjalanannya harus tetap dijaga. Jangan sampai kemudian niat yang kemudian diikuti dengan amal itu menjadi hancur karena niatnya itu rusak. Itu pesan yang pertama dari Rasulullah kepada Abu Dzar sekaligus kepada kita sebagai umatnya ini. Pesan yang kedua adalah khudziz zada kamilan. Dalam kehidupan ini, dalam menjalani kehidupan ini, ambillah bekal yang sempurna. Karena perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, fa inna safara ba'id, jauh, penuh tantangan, penuh cobaan, penuh lika-liku. Maka perlu bekal yang banyak. Apa bekalnya? Bekalnya tidak lain adalah al-a'malus sholihah. Kita memperbanyak untuk melakukan amal soleh dalam kehidupan ini. Baik itu amal soleh yang berhubungan hablum minallah, hubungan kita dengan sesama Allah Subhanahu wa ta'ala, hubungan kita dengan sesama umat manusia, maupun dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Kita harus selalu memperbanyak bekal kepada diri kita agar supaya perjalanan kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul akan diberikan keselamatan. Kita sampai kepada Allah, sampai kepada tujuan kita, yakni ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, maka bulan suci Ramadan ini merupakan syahrul amal. Bulan di mana kita bisa melakukan berbagai amal yang nilainya itu memang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan bulan-bulan di luar bulan suci Ramadan. Maka ini merupakan kesempatan yang baik. Maka rugilah seseorang kemudian setelah selesai bulan suci Ramadan dia tidak diberikan atau mendapatkan bekal yang banyak untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pesan yang ketiga adalah wa khaffifil himla fa innal 'aqabata ka'ud. Peringanlah beban tanggung jawab dalam kehidupan ini. Karena perjalanan kita untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini sangatlah berat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan memperberat tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tugas-tugas kehidupan ini harus kita lakukan dengan baik. Tugas-tugas kehidupan baik itu ada hubungannya secara vertikal dalam bentuk ibadah mahdhah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dilakukan sesuai dengan syariat yang benar, semata-mata memohon ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nanti akan ringan beban kita, beban tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas-tugas secara horizontal, tugas-tugas kemanusiaan, tugas-tugas sosial kita lakukan dengan baik, dengan benar, sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sebanyak apapun beban tugas yang ada dalam kehidupan ini, kalau itu kita lakukan dengan benar, sesuai tuntunan agama, maka pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti akan menjadi ringan. Tapi beban tugas kita tidak banyak. Tapi kalau itu kita lakukan dengan cara tidak benar,
dengan cara yang tidak sesuai dengan nilai dan ajaran Islam, besok bebannya akan menjadi berat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pesan yang terakhir, pesan yang keempat, wa akhlisil amala fa innan nakida basir. Wa akhlisil amala, ikhlaslah di dalam beramal. Kita beramal itu harus mata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas, orang yang mengatakan dirinya ikhlas itu harus dihilangkan. Orang yang mengatakan dirinya ikhlas itu berarti dia tidak ikhlas. Kalau dia sudah menyatakan dirinya ikhlas kepada Allah, ya sudah. Lakukan ikhlas karena Allah. Karena yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah amal yang ikhlas. Amal yang tidak ikhlas tentu tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. An-nasu kulluhum halka. Manusia ini semuanya akan hancur. Illal alimun, kecuali orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Wal alimuna kulluhum halka illal amilun. Orang-orang yang berilmu pun nanti akan hancur kecuali orang-orang berilmu yang mau mengamalkan ilmunya di dalam kehidupan. Wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun. Dan orang-orang berilmu mengamalkan ilmunya itu pun nanti juga hancur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali orang-orang yang ikhlas di dalam mengamalkan ilmunya, di dalam mengamalkan tugas-tugas kehidupan. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.